Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan pembahasan soal kita untuk soal 11 sampai dengan 20 tentang keperawatan medikal bedah. Tapi sebelumnya bagi teman-teman silakan siapkan dulu selembar kertas dan pensil untuk mengisi jawaban-jawaban yang akan kita bahas. Nanti di akhir video kita cocokkan dari jawaban yang teman-teman hasilkan, berapa yang teman-teman peroleh salah dan betulnya. Dan teman-teman juga bisa ketik jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, langsung saja kita pada soal nomor 1. Soal nomor 11. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dirawat di rumah sakit dengan ulkus peptikum. Dari hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri ulu hati, mual, muntah dengan warna kehitaman. Pasien terpasang selang NGT, alir dan tampak residu kehitaman pada selang. Saat ini, perawat menginstruksikan pasien untuk puasa. Apakah tujuan utama dari tindakan tersebut? A. Mencegah terjadinya muntah. B. Mencegah terjadinya penyumbatan pada usus. C. Mencegah terjadinya aspirasi. D. Mengistirahatkan kerja lambung. E. Membersihkan lambung. Soal nomor 12. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan DHF atau kita kenal dengan DBD. Dari hasil kajian, pasien demam sejak 3 hari lalu, kurang minum, mual dan muntah. Pasien tampak lemas, mata tampak cekung, pigor kulit menurun dan mukosa bibir tampak kering. Suhu badan 38 derajat Celcius serta pasien memiliki riwayat stroke. Apakah jenis terapi cairan infus yang tepat diberikan pada pasien? Di bawah ini ada pilihan beberapa jenis infus yang bisa teman-teman pilih. Silakan dijawab dulu di lembar kertas teman-teman. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 13. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan anemia hemolitik. Dari hasil pengkajian, pasien mengeluh lemah dan tidak bertenaga. Konjungtiva mata tampak anemis dan Hb 6,8 gram per desiliter. Pasien mendapatkan terapi transfusi darah PRC sebanyak 2 unit dalam 24 jam. Berikut yang harus diperhatikan dalam prosedur pemberian transfusi, kecuali A. Melakukan double check. B. Melakukan observasi setiap 15 menit selama pemberian. C. Memastikan askes intravena patent. D. Melakukan cek tanda-tanda vital sebelum transfusi. E. Melakukan identifikasi pasien sebelum pemberian transfusi darah. Soal 14. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit dengan gagal jantung atau CHF. Dari hasil kajian, pasien mengeluh sesak napas dan frekuensi 30 kali per menit, tampak megap dan menggunakan otot bantu
napas serta saturasi oksigen 87%. Apakah tindakan utama yang tepat dilakukan? A. Memberikan bantuan terapi oksigen. B. Melakukan pengecekan analisa gas darah. C. Mengatur pasien pada posisi semi-fowler. D. Memonitor pola napas pasien. E. Menghubungi dokter. Soal nomor 15. Seorang perempuan berusia 28 tahun dirawat di rumah sakit dengan anemia hemolitik. Dari hasil kajian, pasien mengatakan lemas, tidak bertenaga, mudah capek, sesak setelah aktivitas dan pusing. Pasien tampak lemah, mukosa bibir tampak kering, konjungtiva animis, Hb 5,9 gram per desiliter dengan HT 30%. Apakah tindakan kolaboratif yang tepat dilakukan pada pasien? A. Memberikan transfusi whole blood cell atau darah lengkau. B. Memberikan terapi transfusi trombosit. C. Memberikan terapi albumin 25%. D. Memberikan terapi tablet tambah darah. E. Memberikan transfusi darah packet red cell. Soal nomor 16. Seorang laki-laki berusia 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Dari hasil kajian, pasien sesak napas dengan frekuensi 28 kali per menit, badan lemas, dan tampak adanya penggunaan otot bantu napas, serta saat ini pasien terpasang oksigen binasal 4 liter per menit sejak 4 hari yang lalu. Apakah tindakan yang kurang tepat dilakukan perawat? A. Memonitor kelembapan hidung pasien. B. Mengganti cairan humidifier setiap 6 jam. C. Memperhatikan pemberian kontrasi oksigen. D. Menganjurkan pasien untuk melembabkan hidung secara berkala. E. Memonitor adanya tanda-tanda keracunan oksigen. Soal nomor 17. Seorang laki-laki 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri dada kiri sejak 2 jam sebelum dirawat. Terasa terhimpit dan sesak. Tekanan darah 143/67 mmHg. Frekuensi nadi 67 kali per menit. Setelah diberi obat ISDN 5 mg sublingual, nyeri dada dan sesak napas berkurang. Apakah fungsi dari pemberian obat tersebut? A. Sebagai vasodilator. B. Sebagai analgetik. C. Sebagai antidepresan. D. Sebagai antihipertensi. E. Sebagai antidepresi. Soal nomor 18. Seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di rumah sakit dengan riwayat diabetes mellitus tipe 2. Dari hasil pengkajian, pasien mengalami penurunan kesadaran, glukosa darah sewaktu 6,34 gram per desiliter. Tampak adanya pernapasan kusmaul, bau keton, terdengar suara snoring, dan frekuensi napas 28 kali per menit. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada pasien? A. Memberikan terapi oksigen. B. Mengatur posisi semi-fowler. C. Memasang gudel atau OPA. D. Memberikan terapi insulin. E. Melakukan suction.
Soal nomor 19. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di rumah sakit dengan HIV positif. Keluarga ingin mengetahui penyakit pasien dengan mendesak perawat, dan akhirnya perawat memberitahu keluarga. Sebelumnya, perawat telah berjanji kepada pasien untuk merahasiakan penyakitnya terhadap siapapun. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? A. Otonomi, B. kerahasiaan, C. kejujuran, D. menepati janji, E. tidak merugikan. Soal nomor 20. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan. Pasien mengeluh sering sakit kepala, pusing, dan kaku pada tengkuk. Tekanan darah 154/67 mmHg, frekuensi nadi 80 kali per menit, serta pasien direncanakan pemeriksaan profil lipid. Apakah persiapan yang tepat dilakukan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan tersebut? A. Menganjurkan pasien tidak beraktivitas 9-12 jam sebelum pemeriksaan. B. Menganjurkan pasien banyak minum air mineral. C. Menganjurkan pasien memakan makanan tinggi serat 1 hari sebelum pemeriksaan. D. Memberikan terapi antikoagulan 4 jam sebelum pengambilan darah. E. Menginstruksikan pasien puasa 10-12 jam sebelum pengambilan darah. Baik, kita masuk pada pembahasan soal. Pembahasan soal nomor 11. Kita mendapatkan pasien mengeluh nyeri ulu hati, mual, muntah dengan warna kehitaman. Pasien terpasang selang NGT alir dan tampak residu kehitaman pada selang. Masalah keperawatan yang mungkin terjadi pasien adalah risiko pendarahan yang didefinisikan sebagai risiko mengalami kehilangan darah baik terjadi di dalam tubuh maupun terjadi di luar tubuh. Jadi, pasien disarankan untuk berpuasa. Tujuan dari pasien disuruh berpuasa adalah untuk mengistirahatkan kerja lambung. Jadi jawabannya adalah D. Pembahasan soal nomor 12. Didapat pasien dengan demam sejak 3 hari yang lalu, kurang minum, mual dan muntah. Pasien tampak lemah, mata tampak cekung, tugur kulit menurun, dan mukosa tampak kering. Masalah keperawatan yang tepat pada kasus adalah kekurangan volume cairan dan hypovolemia yang didefinisikan sebagai penurunan volume cairan intravaskular, interstisial, dan atau intraselular. Tindakan yang harus dilakukan adalah memberikan terapi cairan secara adekuat, baik per oral maupun intravena. Jadi, jenis transfusi atau infus yang cocok untuk diberikan adalah asering. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan soal nomor 13. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan transfusi adalah melakukan double check, melakukan observasi 5 hingga 10 menit pertama, memastikan askes intravena poten, melakukan cek tanda-tanda vital sebelum transfusi, dan memastikan kantong darah dalam keadaan baik. Jadi, yang tidak termasuk ke dalam hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian transfusi adalah
melakukan observasi setiap 15 menit selama pemberian. Jadi jawaban yang benar adalah B. Pembahasan soal nomor 14. Kita mendapatkan pasien mengeluh sesak napas dengan frekuensi 30 kali per menit. Tampak menggap-gap dan menggunakan otot bantu napas serta saturasi oksigen 87%. Masalah keperawatan yang tepat pada kasus adalah pola napas tidak efektif yang didefinisikan sebagai inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat, yang didukung dengan data dispnea, penggunaan otot bantu pernapasan, pola napas abnormal. Jadi tindakan utama yang tepat kita lakukan dari kasus di atas adalah memberikan bantuan terapi oksigen. Jawaban yang benar adalah A. Pembahasan soal nomor 15. Pasien mengatakan lemas, tidak bertenaga, mudah capek, sesak setelah aktivitas dan pusing. Pasien tampak lemas, mukosa tampak kering, konjuktiva anemi, Hb 5,9 gram per desiliter, Ht 30%. Masalah keperawatan yang sesuai pada kasus adalah intoleransi aktivitas yang didefinisikan sebagai ketidakcukupan energi fisiologis dan atau psikologis untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tindakan kolaboratif yang tepat dilakukan pada pasien adalah dengan memberikan transfusi darah. Transfusi darah bertujuan untuk meningkatkan jumlah sel darah merah pasien dan mengganti sel darah merah yang rusak secara tepat. Secara umum, pemberian transfusi darah yaitu pada keadaan anemia hemolitik, anemia hipoplastik kronik, leukemia akut, leukemia kronik, penyakit keganasan, talasemia, anemia akibat defisiensi vitamin B12 dan V. Jadi tindakan yang tepat yang kita lakukan dari kasus di atas adalah memberikan transfusi darah package red cell atau PRC. Jawaban yang benar adalah E. Pembahasan soal nomor 16. Didapat pasien sesak napas dengan frekuensi 28 kali per menit. Tampak adanya penggunaan otot bantu napas serta saat ini pasien terpasang oksigen binasal 4 liter per menit sejak 4 hari yang lalu. Pada pasien dengan gangguan pernapasan yang mendapatkan terapi oksigen dalam waktu yang cukup lama. Hal ini bergantung pada adanya peningkatan kadar oksigen yang ditujukan dengan penurunan gejala sesak napas pada pasien dan hasil laboratorium. Selain memberikan manfaat pada pasien, terapi oksigen juga dapat memberikan efek yang merugikan bagi pasien jika tidak diberikan dengan tepat dan pemantauan yang tepat yang tidak baik. Humidifier adalah suatu alat untuk melembabkan oksigen sebelum diterima oleh pasien. Humidifikasi bertujuan untuk mencegah terjadinya iritasi mukosa saluran napas pasien. Air dalam humidifier harus air steril dan diganti setiap 24 jam. Dan bila cairan hendak ditambahkan, sisa cairan harus dibuang terlebih dahulu. Jadi tindakan yang kurang tepat yang dilakukan oleh perawat adalah mengganti cairan humidifier setiap 6 jam. Jawaban yang benar adalah B. Pembahasan soal nomor 17. Isosorbit dinitrat atau ISDN adalah suatu obat golongan nitrat yang digunakan secara farmakologis sebagai vasodilator atau pelebaran pembuluh darah, khususnya pada kondisi angina pectoris, juga pada saat gagal jantung. Jadi fungsi pemberian obat tersebut adalah sebagai vasodilator
atau pelebar pembuluh darah? Jawaban yang benar adalah A. Pembahasan soal nomor 18. Pasien mengalami penurunan kesadaran, tampak adanya pernapasan Kussmaul, terdengar suara snoring dan frekuensi napas 28 kali per menit. Masalah keperawatan pada kasus adalah bersihan jalan nafas tidak efektif dan definisikan sebagai ketidakmampuan untuk membersihkan sekret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Pada kasus dikatakan bahwa terdengar snoring yang mengindikasikan terdapat sumbatan di jalan napas. Snoring merupakan bunyi suara napas tambahan yang terdengar seperti orang mengorok, yang disebabkan karena adanya sumbatan di jalan napas oleh benda padat. Misalnya lidah yang terjatuh ke belakang tenggorokan karena adanya gangguan neuromuskular. Tindakan yang tepat dilakukan perawat adalah memasang OPA. Jadi, harus dilakukan oleh pasien adalah memasang Google atau OPA. Jawaban yang benar adalah C. Pembahasan soal nomor 19. Prinsip ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Perawat yang setia pada komitmennya dan menepati janji, serta menyimpan rahasia klien atau pasien, kesetiaan dan menggambarkan kepatuhan perawat terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab sadar dari perawat adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan, dan meminimalkan penderitaan. Jadi, kode etik yang dilanggar oleh pasien adalah menepati janji. Jawaban yang benar adalah D. Pembahasan soal nomor 20. Gambaran profil lipid merupakan suatu indikator yang baik untuk memprediksikan apakah seorang memiliki risiko yang besar untuk terkena penyakit jantung. Persiapan sebelum pemeriksaan profil lipid, biasanya pasien akan diinstruksikan untuk berpuasa, makan dan minum, kecuali air mineral, selama 10-12 jam sebelum pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan agar hasil pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh konsumsi makanan terakhir dan dapat diinterpretasikan dengan benar. Kandungan gizi dalam makanan dan minuman yang dikonsumsikan diserap ke dalam cairan darah dan bisa memberikan dampak langsung pada tingkat glukosa darah, lemak, dan besi. Puasa minimal 10-12 jam, kecuali glukosa minimal 8 jam, akan mengurangi variabilitas substansi tersebut dan juga variabilitas lain dalam darah. Jadi, pasien disarankan untuk berpuasa selama 10-12 jam sebelum pengambilan darah. Jawaban yang benar adalah E. Sekian pembahasan soal kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Semoga lulus. Salam sehat.